Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para bapak dan ibu jamaah sholat maghrib dan rutinan malam Sabtuan, moga-moga dipun paringi berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita lanjutkan kajian kitab Syarah Hadis Jibril. Dalam kitab saya ada tekukan halaman 112. Al-Hajju, tentang haji. Dan kebetulan sebagian teman-teman kita akan melaksanakan ibadah haji sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 112 Al-Hajju, haji. Sebelum memulai kajian, sedikit diingatkan kembali bahwa kitab ini menerangkan hanya satu hadis. Hadisnya disebut hadis Jibril, maka kitabnya disebut Syarah Hadis Jibril. Malaikat Jibril datang di hadapan Rasulullah, disaksikan salah satunya oleh sahabat Umar bin Khattab. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, iman, ihsan. Jadi kitab ini menerangkan cuma 3: Islam, iman, ihsan. Menerangkan Islam berarti menerangkan rukun Islam. Menerangkan iman berarti menerangkan rukun iman, tauhid. Menerangkan ihsan berarti tentang akhlak atau tasawuf. Nah, yang sudah kita bahas adalah tentang Islam atau tentang syariat atau tentang fikih, tentang rukun Islam. Dan sekarang sampai kepada rukun Islam yang kelima. Menerangkan bagian pertama sudah separuh kitab lebih. Jadi yang paling banyaknya menerangkan tentang rukun Islam. Rukun Islam yang kelima, Al-Hajju, adalah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu min arkanil islami al-hajju ila baitillahil haram. Rukun Islam yang kelima adalah haji ke Baitullah al-Haram. Wa huwa fardun lazimun ala kulli muslimin mukallafin hurrin mustati'in. Haji itu wajib yang mesti bagi setiap Islam yang mukallaf, sudah baligh, tidak dalam keadaan gila, mukallaf, merdeka, mampu. Fil umri marratan wahidatan, seumur wajib ping siji. Jadi kewajiban haji seumur hidup cuma 1 kali.
arep haji mabrur, arep beli mabrur, pokoknya wis nglakoni kewajiban ping siji. Dan yang tahu mabrur enggak mabrurnya ya Gusti Allah. Wa kadzalika al umrah, begitu juga umroh mung ping siji. Qala Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan oleh Allah bagi semua manusia untuk haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu menempuh perjalanannya. Sing enggak mampu enggak usah. Wa fil hadis, di dalam hadis, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahi, orang yang memiliki bekal, duwe sangu, duitnya banyak, cukup untuk daftar haji, bisa ada yang ditinggalkan di rumah, untuk keluarga makan selama ditinggalkan, tidak punya utang banyak, rezekinya lega, walam yahujja, kemudian beli gelem haji, fala ya ora apa-apa los bae, mung alaihi ayyamuta yahudiyan au nasroniyan, los milih mati Yahudi apa milih mati Nasrani. Rumah punya, kendaraan mobil punya, utang ya cuma 1.000-2.000 aja, nggak sampai ratusan juta. Anak makan kenyang, celengan banyak, beli gelem mangkat haji, ya fala beli apa-apa, mung alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasroniyan, baka sampai mati durung haji los milih pengen mati sebagai kafir Nasrani atau kafir Yahudi. Maka ibu bapak yang sudah punya celengan cukup untuk berangkat haji, aja mikir nunggue aduh padun daftar bedingin, menunjukkan bahwa kita itu siap melaksanakan kewajiban. Yang berangkat sekarang nih, Syawal nih, mau pada berangkat, itu yang daftar 2013 dan sebagian 2012 daftar mangkate 2026, pirang tahun? 14 tahun. Kun daftar bengen Pak. Barang pendaftar bergeraknya setiap hari Pak. Semakin banyak, maka daftar tunggunya semakin lama. Yang daftar 2016 itu akan diberangkatkan 2032. Jadi lamun sampean daftar besok umure wis 70, kayaknya mati dingin Pak. Swidak 5 itu belum dianggap tua Pak. Definisi tua di haji menurut Departemen Agama, tua itu di atas 80 Pak. Jadi yang didahulukan itu Pak, yang didahulukan daftarnya besok, tapi dahulukan itu jika sudah 80 tahun umurnya. Kalau 65, 63 mah belum dianggap tua. Jadi tua iku bakal 80. Nah, maka sebagian yang sudah sepuh diambil kemudian umroh. Kakang saya, Pak, daftarnya tahun 2016. Katanya menurut Google, diklik pinter haji itu Pak, daftar tunggu.
Berangkat diperkirakan 2032. Umurnya 70 tahun. Ketika ngaju ke Departemen Agama, alasan sudah tua, 70 kok durung dianggap tua. Dianggap tua ku bakal 80. Iku kakang saya musyawarah dengan saya, Rin gimana? Kang, pengen banget tah ziarah ning Kanjeng Nabi. Kepengen. Pengen tawaf, pengen tahu Mekah, pengen wis pokoknya wis niat. Jukut by duitnya. Di jukut duitnya berangkat umroh, Pak. Berangkatlah umroh. Setelah pulang umroh sampai bandara di Jakarta pingsan. Mau pulang ke rumah, mampir ke rumah sakit Permata, mati, Pak. Niatnya untuk bertemu Makkah dan Madinah terlaksana. Itu pulangnya nggak ke rumah, Pak. Pulangnya ke rumah sakit Permata, 8 hari meninggal dunia. Yang penting yang punya uang niat haji, daftar aja. Baik. Wa yasihhu hajjul abdi was-sabiyyi al-mumayyiz, dan sah hajinya hamba sahaya dan anak kecil yang mumayyiz. Yang mumayyiz itu iki semen iki pagi-pagi. Iki bocah semen iki durung pada balik iki bocah lanang iki. Bakal bocah wadon di atas 9 tahun udah balik. Iki bocah lanang kang semen iku durung pada balik, Pak. Tapi wis mumayyiz. Artinya anak yang kecil begini, Pak, kalau berbuat dosa belum dicatat dosa, belum mukallaf. Tapi wis mumayyiz. Mumayyiz itu wis ngerti endi bagus, endi blesak. Sudah ngerti. Ngerti sopan santun, ngerti adzan, ngerti waktu sholat. Pokoknya sudah ada pengertian di dalam dirinya, namanya mumayyiz. Anak kecil belum balik tapi sudah mumayyiz, hajinya sah. Wa yaqa'u tatawu'an la yasqutu bihil fardu, tetapi itu dihukumannya hukum sunnah, bukan fardu. Berarti engkowe baka wis tua, wis balik, wis mukallaf, duit maning kudu haji maning. Nah kuwana haji wajib. Tapi baka bocah cilik hajinya disebut haji sunnah. Bi khilafi haji wal mustati'. Wal istita'atu, yang dimaksud mampu. Ayyamlikal insanu ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban warju'an min zadin wa marqubin wa nafaqatin man talzimuhu nafaqatuhu. Yang dimaksud orang yang mampu kan berangkat haji bagi orang yang mampu. Mampu itu apa? Ayyamlikal insanu ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban warju'an, memiliki apa yang dibutuhkan di dalam perjalanan berangkat dan pulangnya, min zadin, dari ongkos, dari biaya, dari bekal, wa marqubin, dan kendaraan. Kendaraannya anak. Kalau misalnya tahun sekarang melewati wilayah udara nyebrang Iran, Pak, misalnya, itu dalam peta nyebrang nggak, Pak? Enggak ya, enggak ngelewati Iran ya. Kalau dari Indonesia terbang ke Arab, enggak ngelewati langitnya Iran. Kalau ngelewati, Pak, atau takut dianggap kapal musuh lalu kerudal, takut kerudal oleh Iran, kan sekali perang tuh, itu menjadi tidak istitoah, dianggap tidak mampu karena tidak aman. Tapi kalau aman saja, ya istitoah. Wa nafaqati man talzimu nafaqatuhu, dan
ada biaya untuk orang yang ditinggalkan yang nafkahnya, ongkos hidupnya dalam tanggungan yang berangkat haji. Jadi enggak boleh ibunya saja yang berangkat, bapaknya di rumah, anaknya keleleran, harap mangan, harap beli, bisa lulu dewek. Enggak boleh. Atau bapaknya saja yang mangkat, ibunya di rumah, harap mangan, harap beli, enggak boleh. Atau bapak ibunya berangkat, anaknya nih rumah keleleran, Pak. Kongkon kudu luru mangan dewek, enggak boleh begitu. Harus ada yang ditinggalkannya untuk menghidupi orang yang dalam kehidupannya, dalam tanggungannya. Fadilun jami'u dzalika ala maskan wa dainin ma'a amrit tariqi wa imkanit taisir. Dan di luar semua itu, di luar keperluan tempat tinggal, hutang, dan sebagainya. Fa illam yaqdir 'ala dhahab bi nafsihi likibarin. Jika tidak mampu untuk berangkat haji sendirinya, likibarin karena sudah tua, au limarodin atau karena sakit, la yurja bur'uhu yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, wajib maka wajib alaihi untuknya ayas taniba untuk cari ganti man wong yahujju anhu kang bisa ngajiaken, walau bi ujrotin walaupun harus dengan upah, in wajadaha jika bisa mendapatkan upah itu. Wis waktune mangkat, kemudian sakit serius, beli bisa diarep-arep warase, atau sudah sepuh banget, sudah rentah, mangkat membahayakan ning awak dewek, atau sakit berat, maka bisa mencari orang untuk menggantikan hajinya, walau bi ujrotin, walaupun harus dengan ngupai, bayar. Ini yang disebut dengan badal haji. Kan sering ya Pak dengar badal haji. Kalau badalakan haji, bapak-bapak ajaning sembarang wong pada orang yang bisa dipercaya, Pak. Kepada orang yang bisa dipercaya. Engkau wong yang kena haji dewek bae duitnya diterima, dewek kang haji. Pada orang yang bisa dipercaya dan diutamakan orang yang sudah berhaji, bukan orang yang nembe haji. Wa kadzalika yajibu al-ihjaju min tirqati man mata walaihi hujjatul Islam wa aw yahujja 'alanhu ahadun minal warasah. Wujuhu ada'in nusukain, wajib melakukan ibadah haji dan umroh. Waktul ihrami bil haji min Syawal ila tulu'i fajrin yaumin nahri. Waktu ihram untuk haji yaitu dari bulan Syawal sampai terbit matahari fajar hari Nahr. Hari Nahr itu berarti Idul Adha. Ning kenee. Wa yasihul ihramu bil umrah, sah ihram untuk umrah fi jami'is sanati, pada setiap tahun kalau umrah kapan saja. Wa yu'addiyani ala salasit awjuh, dan baik haji ataupun umrah dikerjakan dengan 3 cara. Sudah hafal semua, ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Bapak-bapak, di dalam Al-Qur'an itu, Pak, ayat haji itu diantaranya begini.
Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang maklumat. Maklumat itu yang ditentukan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jare Quran nih Pak. Pada ashhurum maklumat, bulan yang sudah ditentukan. Bulan yang ditentukan itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Maka ada pakar dari Indonesia Pak, namanya Kiai Haji Masdar Farid Mas'udi, Suriah PBNU, menyatakan begini Pak, haji itu boleh bulan Syawal, haji itu boleh bulan Dzulqa'dah, dan boleh bulan Dzulhijjah. Maka boleh wong mangkat haji Syawal kok. Haji Syawal baik. Ana loh Pak. Kata beliau, yang pertama dalilnya yang tadi. Yang kedua, itu bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengurangi bertumpuknya orang haji di bulan Dzulhijjah, ninggulan haji. Wong ninggulan haji kok biar numpuk puluhan juta Pak di sana. Lamun sing awit Syawal dan sebagainya, maka bisa mengurangi jumlah tumpukan haji. Itu kata Kiai Masdar Farid Mas'udi. Maka sah orang yang haji Syawal saja, sah orang yang haji pada Dzulqa'dah saja, dan sah orang yang haji pada Dzulhijjah saja. Tapi ini pendapat seseorang Pak, bukan pendapat saya. Ning Indonesia aku ana wong berpendapat mangkene iki arane Kiai Haji Masdar Farid Mas'udi. Diskusi Pak, kira-kira 200 kiai Pak di pondok pesantren Kempet Kiai Mustafa Aqil Siraj. Saya hadir Pak. Mungkin yang tidak kiai saya saja, yang lainnya kiai Pak. Dari Indramayu, dari Kuningan, Majalengka, Kota Cirebon, mendiskusikan haji itu boleh dari Syawal. Bapak-bapak, semono kiai wong 200 Pak, pinter-pinter kabeh, alak nang wong siji diskusi. Dia mengatakan boleh haji itu bulan Syawal, boleh Dzulqa'dah, dan seterusnya. Nah, belum pernah ada yang melaksanakan karena tidak dianggap pendapatnya oleh kiai-kiai yang lain. Ini informasi saja. Baik, afdaluha al-ifrad. Haji yang paling utama, ibadah haji atau umrah yang paling utama adalah ifrad. Wa huwa ayyuqaddimal hajja wahdah fa idza faragha minhu kharaja ilal hil fa fahrama bil umrah. Haji ifrad, dia haji dulu sampai dengan selesai. Ketika selesai haji, dia berangkat lagi untuk tahallul, lalu ihram lagi untuk umroh. Namanya haji ifrad. Saniha at-tamattu, ada haji tamattu, wa huwa ayyuhrima bil umrati minal miqat. Umroh dulu dari miqat, wa badal firaq minhuma yatamatta'u bil mahdurat ila waqtil haji summa yunsi'u hajjan min Makkah. Umroh dulu nembe haji. Salisuha al-qiran. Yang ketiga cara melaksanakan haji itu qiran, wa huwa ayajma'a fa yuhrima bil haji wal umrah ma'an. Haji dan umroh dikerjakan bareng. Wa yakfihi a'mal hajj, cukup baginya mengamalkan hajj, wa tadrijul umrah tahtahu, dan seterusnya. Wa ala tamattu wal qarin damun. Wong kang ngerjakan haji tamattu dan haji qiron harus bayar dam. Malam yakuna min ahli hadiril masjidil haram walam yarji'a ilal miqat, selama dia
tidak termasuk penduduk Masjidil Haram dan tidak kembali kepada miqat. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, sing bis mangkat haji mah bis pada apal kabeh, kang belum mangkat haji moga-moga bisa mangkat haji. A'malul haji, amalan-amalan haji. A'malul haji salasa. Amal haji itu ada 3, arkan wa wajibatun wa sunan. Ada yang disebut rukun haji, ada wajib haji, ada sunnah haji. Farqanuhu khamsah, rukun haji ada 5. Ihram wal wuquf bil arafah wa tawaf il ifadah wa sa'i dan sa'i. Wal halqu awit taksir dan gundul, nyukur rambut akeh Pak, awas pendek. Wa man taraka syai'an minha lam yasih hajjuhu. Barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun yang 5 tadi, maka hajinya tidak sah. Wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bi. Wa wajibatuhu sitatun, kewajiban haji, wajib haji ada 6. Qaunul ihram minal miqat, ihramnya dari miqat, warramyu dan balang zumrah. Dari lembar jumrah itu adalah kewajiban haji, wajib haji, bukan rukun haji. Wal mabit bi Muzdalifata lahdatan ba'dan nisfi min lailatul nahri, kemudian mabit di Muzdalifah. Wal mabit itu nginep. Wal mabit di Mina, dan mabit nginep bermalam di Mina. Wa tawaful wada, dan tawaf wada li muridil hurud di Makkah. Wa man taraka syai'an minha sahha hajjuhu wa lazimahu dam. Orang yang meninggalkan wajib haji sah hajinya tetapi wajib bayar dam. Wa alaihi al ismu illam yuqdar. Dia mendapat dosa jika bukan karena udzur, jika tidak udzur. Wa sunanhu kasirah, sunnah haji banyak sekali. Wahia masih wal arkan wal wajibat. Yang namanya sunnah haji itu yang selain rukun dan wajib haji. At-talbiyah, membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, wal adiyah dan doa-doa, wal adkar mustahibbah dan zikir-zikir yang disunahkan. Wa tuwafil qudum, tuwaf qudum, wastilamil hajar dan ngambung hajar aswad, warrimal dan melaku menceng, wa dalik dan lain-lainnya. Wala syai'a ala man tarakaha, enggak apa-apa bagi orang yang meninggalkannya. Wa inna ma taqudul fadilatu wal kamal, tetapi jika meninggalkannya dia tidak mendapatkan keutamaan dan kesempurnaan haji. Kaifiyatu adail hajj, cara mengerjakan haji. Kita lanjutkan insyaallah pada minggu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.